Bangsa Viking terkenal sangat kejam dan haus darah dalam penyerbuan mereka. Mereka tidak segan menjara dan menumpahkan darah demi meraih harta benda serta tanah subur yang tidak mereka miliki di tempat asalnya. Bagi mereka, rasa takut adalah aib sehingga keberanian dan keganasan di medan perang menjadi nilai yang dijunjung tinggi. Ini adalah series Viking. Kattegat ini adalah sebuah desa di daratan dingin Skandinavia yang mayoritas penduduknya menjadi nelayan dan berkebun di tanah seadanya. Mereka menyembah dewa-dewa Nordik, yaitu Odin, Thor, Loki, dan lainnya. Di sini, ada seorang prajurit Viking yang bernama Ragnar Lodbrok yang mempunyai istri cantik bernama Lagertha. Dia juga mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Bjorn dan anak perempuan bernama Gyda. Walaupun Ragnar sering menjarah di tempat asalnya, keinginannya untuk mengenal dunia tidak terbendung. Dia punya impian untuk pergi ke barat dengan menjelajah lautan dan menemukan tempat tinggal baru. I want to know what's to the west. What cities and gods are over there. I'm not satisfied with this. Lagertha yang saat ini cuman ibu rumah tangga, sebenarnya dulunya seorang war maiden, yaitu prajurit wanita dari bangsa Viking. Jadi dia adalah wanita tangguh yang bahkan pernah menyelamatkan suaminya, yaitu Ragnar. I don't want to kill you, woman. You couldn't kill me if you tried for 100 years. Ragnar memiliki seorang kakak yang bernama Rollo yang sering bersama ketika di medan perang. Ragnar yang sudah muak karena sering menjajah di tempat-tempat yang miskinnya sama dengan desa mereka di daerah timur. Dia menceritakan kepada Rollo tentang keinginannya untuk berlayar ke wilayah barat karena dia pernah mendengar daratan barat yang banyak harta dan tanah yang subur. Rollo masih skeptis tentang keinginan Ragnar karena dia tidak tahu bagaimana cara ke barat. Lalu, Ragnar memperlihatkan kepada Rollo tentang kompas matahari yang dia dapat dari seorang pengembara. Dia memperlihatkan ke Rollo bagaimana kompas ini bekerja. Now, this candle is the sun. Every day, the sun rises up into the sky until noon. See how the shadow shortens? At noon, it is at its shortest. Kakaknya yang masih meragukan kompas itu karena hanya bekerja di saat ada cahaya matahari. Ragnar pun memperlihatkan alat untuk mengakalinya dengan bongkahan kristal yang dia sebut sebagai batu matahari. Kattegat dipimpin oleh kepala suku yang bernama Haraldsson dan mempunyai istri yang bernama Siggy. Dia adalah kepala suku yang sangat keji, sangat kolot, dan rakus harta. Dia juga sering mengeksekusi orang yang tidak sependapat dengannya. Di sini, orang ingin mati dengan rasa bahagia tanpa rasa takut, yang mereka yakini agar bisa masuk ke surga mereka, yaitu Valhalla. Di malam pesta desa itu, Bjorn menerima gelang khas Viking. Di budaya Viking, gelang itu khusus diberikan untuk remaja laki-laki yang beranjak dewasa. Gelang ini juga dipercaya memberikan perlindungan dari bahaya dan kekuatan dalam pertempuran. Di malam ini, Ragnar bertanya kepada Earl Haraldsson di mana tujuan mereka akan menyerang selanjutnya. Sesuai prediksi Ragnar, kepala suku ini berencana akan menyerang ke tempat yang sama seperti sebelumnya, yaitu daerah timur dan Rusia. Ragnar yang mempunyai keinginan tinggi menawarkan pendapatnya untuk menjelajahi laut dan pergi ke wilayah barat. Namun, pendapat Ragnar ditolak mentah-mentah dan menyebut rumor tentang barat cuman hayalan belaka. But I tell you that I will not risk my ships on my reputation
on such a deluded fantasy. They're my ships. I pay for them, and they go where I tell them to go. Now that's the end of the matter. Ragnar juga diancam secara personal oleh Earl Haraldson dan memintanya untuk tidak memperlihatkan mukanya lagi di hadapannya. Kepala suku itu juga memerintahkan bawahannya untuk mengawasi Ragnar secara diam-diam. Karena Viking ini adalah bangsa yang spiritual, di desa ini terdapat peramal yang biasa disebut dengan tetua. Ragnar menanyakan tentang masa depannya dan perjalanan yang akan datang. You haven't helped me at all, Ancient One. Perhaps you asked the wrong questions. Setelah mendapatkan jawaban dari tetua, Ragnar semakin pede untuk merealisasikan keinginannya dengan tangannya sendiri. Langkah awal Ragnar untuk bisa pergi ke wilayah barat diawali dengan bertemu sahabatnya yang sekaligus pembuat kapal di Kattegat yang bernama Floki. Floki, this is my son, Björn. Hello? How are you? Well, Ragnar membayar Floki untuk membuat kapal untuknya. Floki ini memang orang setengah gila. Dia lebih menyayangi kapal daripada dirinya sendiri. Tetapi, Floki ini adalah orang yang sangat dipercaya oleh Ragnar. Sebenarnya, Ragnar memiliki kehidupan yang lumayan layak dan harmonis. Karena, di belakangnya ada Lagertha yang selalu mendukung apapun keputusan Ragnar. Tetapi, karena ambisinya yang sangat besar, dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Rollo mengunjungi Ragnar untuk membalas langkah selanjutnya setelah mereka mendapatkan kapalnya. Mereka berniat untuk merekrut beberapa orang di desanya untuk perjalanan mereka ke barat. Namun, ketika Ragnar sedang kencing di luar rumah, Rollo malah merayu Lagertha dengan nafsunya. Rollo ini memang bejat dan susah menahan nafsunya. When she shouted out in pleasure, didn't see her face. So yours. Agatha. Don't talk like that. Why not? Sebenarnya, sharing istri di budaya Viking itu hal yang wajar dan mereka bertiga pernah melakukannya. Tetapi, Lagertha menolak dengan menahan kemarahannya dan mengatakan kalau Rollo memang prajurit yang sangat hebat. Tetapi mungkin bukan pria yang hebat. I would never insult you. You're too great a warrior. But perhaps not so great a man. Ketika Ragnar kembali ke rumah, dia melihat wajah Lagertha yang sedang kesal. Tetapi dia tidak membahasnya, karena dia tahu kakaknya memang menyukai Lagertha dan dia tidak ingin membuat konflik dengan Rollo. Setelah berbulan-bulan, akhirnya kapal yang dipesan Ragnar selesai. Ragnar sangat puas dengan hasilnya dan langsung mengajak mereka mencobanya. Lucunya, di sini malah Floki yang meragukan kapal buatannya sendiri. Tapi akhirnya, dia bahagia karena kapalnya berhasil berlayar. Oh, it's beautiful. Why didn't you believe me? I told you I could do it! Huh? Now it's all up to you, Ragnar Lothbrok. Atas arahan Ragnar, temannya berhasil mengumpulkan para pemuda di pertemuan rahasia. Ragnar langsung to the point mengutarakan alasannya mengumpulkan mereka ke pertemuan itu. Dia mengatakan telah membuat kapal baru untuk perjalanannya menuju ke wilayah barat. Walaupun Ragnar dan Rollo mempunyai reputasi yang bagus di medan perang, tetap saja para pemuda ini meragukan Ragnar. What countless riches await us. How would we steer across the open sea? Ragnar menawarkan bahwa jarahnya nanti akan dibagikan rata ke setiap anggotanya.
Setelah perdebatan yang kolot, akhirnya Ragnar berhasil meyakinkan mereka untuk bergabung dengannya. Di sisi lain, mata-mata Haraldson melaporkan apa yang selama ini dilakukan Ragnar. Kepala suku itu sengaja membiarkan Ragnar dan menantikan hasil akhirnya. Di sini, Haraldson menyadari kalau anak buahnya itu sering memperhatikan istrinya. Lalu, dia menawarkan kalau istrinya mau tidur dengan anak buah itu, dia akan mengizinkannya. Pada malam harinya, anak buah yang lagi sange-sangenya itu langsung menghampiri Shiggy di kamarnya. Shiggy juga terlihat langsung melayaninya. Ternyata, ini adalah akting semata, karena ini adalah trik yang dilakukan Haraldson untuk memfilter anak buah yang setia kepadanya. Lalu, Haraldson memerintahkan anak buah lainnya untuk mengeksekusinya di malam itu juga. Take him. Yes, Lord. Get rid of him. Lagertha kesal oleh keputusan Ragnar karena tidak mengajaknya berlayar ke wilayah barat. Walaupun alasan Ragnar untuk tidak mengajaknya itu rasional, di sini Ragnar malah mengejeknya dengan candaan mengenai Rollo. Kemudian pada malam harinya, Lagertha dengan sengaja menyerang Ragnar dengan perisainya. Ini hal yang sering dilakukan Lagertha ketika dia sangat kesal kepada suaminya, dan Ragnar sudah terbiasa dengan itu. Bjorn yang mendengar kegaduhan itu langsung melerai mereka. Hari yang dinanti Ragnar akhirnya pun tiba. Lagertha merelakan suaminya pergi tanpa dirinya. Mereka mempersiapkan kapal dan bekal perjalanannya dari sisi yang jauh dari pelabuhan Kattegat agar tidak menjadi konflik dengan Haraldson. Ketika mereka sedang mengemas barang bawaannya, mata Rollo tertuju kepada budak yang sedang melayani mereka. Lalu, Rollo langsung memaksanya bersetubuh di sebuah kabin yang agak jauh dari keramaian. Akhirnya, perjalanan yang sangat berbahaya dan tidak diketahui hasilnya ini pun dimulai. Haraldson yang mendengar dimulainya perjalanan mereka tidak berusaha mengejar Ragnar. Kepala suku ini yakin kalau mereka semua akan mati, dan dia yakin tidak ada daratan di wilayah barat. Pelayaran mereka itu dimulai dengan lancar. Arah perjalanan mereka ke barat hanya dipandu dengan kompas matahari yang belum diyakini kebenarannya. Bangsa Viking meyakini setiap pelayarannya dilindungi oleh para dewa. Walaupun diterjang badai yang sangat besar dan hanya menggunakan kapal kecil, jiwa mereka tidak gentar karena mereka percaya bahwa mereka dilindungi oleh Thor dan dewa lainnya. Pernah sekali Floki ketakutan, bukan karena takut mati, tapi karena dia takut kalau kapalnya akan hancur diterjang badai. Tapi dia berhasil meyakinkan dirinya sendiri kalau itu pertanda Thor menyukai kapalnya. Karena walaupun dihantam ombak besar bertubi-tubi, kapalnya tidak rusak sama sekali. I understand now. Why should he be angry with us? Why should he want to sink our boat? So he wants to show everybody that he can't sink this boat. He loves this boat. Setelah berhari-hari mendayung di lautan, awak kapal mereka mulai ragu karena tidak kunjung menemukan daratan di wilayah barat. Ada seorang awak kapal Ragnar yang marah dan menyebut Ragnar sebagai orang delusional. Dia mengatakan hal-hal kasar yang dapat mempengaruhi awak kapal lain. Walaupun Ragnar sudah memperingatkannya untuk tetap tenang, dia tidak peduli dengan perkataan Ragnar. Alhasil, Ragnar langsung menusuknya dan dia mati seketika itu. Setelah pelayaran yang cukup lama, mereka mencoba untuk melepaskan beberapa burung gagak. Mereka meyakini
Jika gagak yang terbang tadi tidak kembali, artinya memang ada daratan. Beberapa hari setelah burung itu dilepaskan, ada suara burung yang hinggap di kapal mereka. Ternyata, burung itu bukan gagak yang dilepaskan sebelumnya, tapi itu burung camar yang berada di sekitar kapal mereka. Mereka langsung bersorak ria, dan untuk pertama kalinya, bangsa Viking ini melihat daratan Inggris yang sebelumnya dianggap sebagai legenda belaka. Di pesisir pantai tempat Ragnar berlabuh, ada sebuah kapal kecil yang berisikan para biarawan. Para biarawan yang terkejut melihat kapal tidak dikenal, langsung membunyikan bel peringatan. Tanpa rasa lelah, Ragnar, Rollo, dan anggota lainnya langsung bergegas untuk menjarah tempat yang pertama kali dilihatnya. Para biarawan ini hanya bisa pasrah dan berdoa tentang nasib mereka. Tanpa rasa ragu, orang Viking ini mulai mengeksekusi satu persatu biarawan-biarawan itu dan menjarah benda-benda berharga di tempat itu. Paternoster quies in celis. Kemudian, Ragnar dan beberapa anggota lain dikejutkan dengan bangunan yang berisikan harta seperti emas dan perak yang tidak dijaga oleh para biarawan itu. Ragnar berpikiran bahwa musuhnya begitu naif, percaya bahwa para dewa akan bertindak sebagai penjaga harta karun mereka. Lalu, Ragnar menemukan seseorang yang bersembunyi di bangunan itu dan kemudian menariknya secara paksa. Ragnar yang berniat membunuhnya malah dikejutkan oleh biarawan itu yang bisa berbahasa Viking. Biarawan yang bernama Athelstan itu ternyata pernah mengembara untuk menyebarkan firman Tuhan di Skandinavia. Ragnar bingung dengan apa yang dilihatnya. Karena dibanding biarawan itu melindungi harta mereka, Athelstan malah memilih untuk melindungi buku Injil. Ragnar yang bingung, lalu merebut kitab Injil yang pertama kali dilihatnya dan mengeceknya. Setelah dia mengeceknya, ternyata itu adalah buku yang bertuliskan Latin saja. Lalu, Ragnar mempertanyakan kenapa biarawan itu melindunginya, dan Athelstan menjawab, Why? Because without the word of God, there is only darkness. Rollo yang melaporkan sudah mengeksekusi beberapa biarawan. Dia bingung, karena di tempat itu tidak ada wanita sama sekali. Dia kecewa karena Ragnar tidak membunuh biarawan yang ada di hadapannya. Lalu, dia memaksa akan membunuh biarawan itu dengan tangannya sendiri. Ragnar bersikukuh membela Athelstan karena dia ingin tahu lebih tentang daratan yang baru dia tahu ini. This is what we care for your God. Di sisi lain, Floki menemukan tempat yang berisikan banyak kertas di sebuah bangunan di tempat itu. Kemudian, Floki membakar tempat tersebut dengan kertas-kertas yang ditemukannya. Begitulah penutup 2 episode pertama dari series Viking. Para Viking ini pulang ke Kattegat dengan kapal penuh harta rampasan dan beberapa biarawan sebagai tawanan. Adegan inilah yang menjadi pemicu sebuah petualangan sejarah paling legendaris, yaitu invasi bangsa Viking ke Inggris. Dan serius, alur cerita Viking ini bikin gelisah. Kamu gak akan pernah bisa menebak siapa yang selamat, karena di dunia ini, nyawa bisa melayang begitu saja. Jadi, kalau kalian suka dengan peperangan kolosal, pembantaian yang berdarah-darah, dan cerita yang sangat brutal, aku sangat merekomendasikan series yang satu ini. Ada 6 season yang bisa langsung kalian tonton maraton di Netflix. Selamat menikmati series epic yang satu ini. Aku Cap, terima kasih.